Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Anini dari kelas 10 IPA 3 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI kelas 10 bab 3 tentang penaklukan kota Mekah atau biasa disebut dengan Fathu Mekah. Peristiwa ini dikenal sebagai pembahasan Mekah atau Fathu Mekah itu terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah atau 630 Masehi. Saat itu umat Islam mengambil alih Mekah dari kafir Quraisy tanpa ada perlawanan ataupun peperangan. Tidak ada pertumpahan darah dalam peristiwa itu. Ka'bah dan sekitarnya di Masjidil Haram disucikan dari berhala sesembahan kaum kafir Quraisy. Pembebasan Mekah terjadi lantaran pengkhianatan kafir Quraisy di Mekah dengan umat Islam di Madinah. Pada tahun 628 Masehi, Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Di antara poin perjanjian Hudaybiyah ini adalah siapa yang ingin bergabung dengan sekutu kaum muslimin, maka ia bisa bergabung. Begitu pula juga dengan Quraisy. Maka dipersilahkan menjadi sekutu mereka. Kemudian Bani Khuza'ah di Mekah menjadi sekutu Rasulullah, sedangkan musuh mereka, Bani Bakar, bergabung dengan kafir Quraisy. Sejak dulu, perang dan sengketa selalu terjadi di antara kedua kabilah ini. Perjanjian damai ini dimanfaatkan Bani Bakar untuk membalas dendam terhadap orang-orang Khuza'ah. Namun setelah 10 tahun kejahatan senjata, Quraisy membantu sekutunya Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Mereka melakukan penyerangan mendadak di malam hari dan membunuh orang-orang Khuza'ah. Kabar pengkhianatan Quraisy tersebut sampai kepada Rasulullah di Madinah. Mereka mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Namun Rasulullah menolak dan memerintahkan kaum muslimin untuk menyiapkan pasukan menuju Mekah. Rasulullah membawa pasukan muslim sebanyak 10.000 orang dan bermasuk untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian setuju untuk menyerahkan kota Mekah tanpa adanya perlawanan. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke dalam Masjidil Haram. Beliau mencium Hajar Aswad dan saat itu kondisi Ka'bah begitu mengenaskan karena sekitar 360 berhala berada di sekeliling Ka'bah. Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala tersebut dan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Dan kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surah Saba ayat 49. Setelah berhala-berhala tersebut hancur lebur, Rasulullah melaksanakan tawaf, kemudian meminta Utsman bin Talha agar membuka Ka'bah, lalu beliau memasukinya. Rasulullah kemudian menghapus gambar-gambar di dalamnya, menghancurkan berhala-berhala dan melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Setelah itu, Rasulullah keluar menjumpai kerumunan orang-orang kafir Quraisy yang menunggu keputusan beliau. Dengan berpegang pada pintu Ka'bah, beliau bersabda, "Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Wahai orang Quraisy, apa yang kalian bayangkan tentang apa yang aku lakukan terhadap kalian?" Mereka pun menjawab, "Saudara yang mulia dari anak saudara yang mulia." Beliau bersabda, "Aku sampaikan kepada kalian bagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian, Allah mengampuni kalian, Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas." As-Sirah An-Nabawiyah oleh Ibnu Hisham 574. Rasulullah memaafkan banyak orang yang telah menyakiti beliau kecuali 9 orang tokoh mereka. Beliau memerintahkan agar ke-9 orang ini dihukum mati apabila ditemukan, walaupun mereka berlindung di balik tirai Ka'bah. Setelah itu, beliau mengembalikan kunci pada Utsman bin Talha, lalu beliau memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Pada tahun berikutnya, saat memimpin Mekah, Rasulullah telah berhasil mempersatukan Mekah dan Madinah. Rasulullah juga berhasil menyebarluaskan Islam lebih luas hingga ke seluruh Jazirah Arab. Selanjutnya adalah penyebab Fathu Mekah. Pada tahun 628, Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, meskipun hubungan antara Mekah dan Madinah lebih baik setelah perjanjian Hudaybiyah. 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy dengan sekutunya Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu Muslim. Walaupun sebenarnya yang pertama kali menyerang Bani Bakar adalah Bani Khuza'ah, dan sayang sekali permasalahan tersebut hanya diselesaikan dengan perjanjian elit yang tidak melibatkan akar rumput sehingga masih menimbulkan dendam di kalangan Bani Bakar.
Pada saat itu, musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakar, padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut, Bani Khuza'ah telah bergabung ikut sekutu Nabi Muhammad dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam. Sedangkan Bani Bakar merupakan sekutu dari musyrikin Quraisy. Abu Sufyan, kepala suku Quraisy di Mekah, pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu, tapi Nabi Muhammad menolak. Abu Sufyan pun pulang dengan tangan kosong. Sekitar 10.000 orang pasukan muslim pergi ke Mekah dan segera menyerah dengan damai. Nabi Muhammad bermurah hati kepada pihak Mekah dan memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar dan di dalam Ka'bah. Setelah itu hukuman mati juga ditetapkan atas 17 orang Mekah atas kejahatan mereka terhadap orang muslim, meskipun pada akhirnya beberapa di antaranya diberikan ampunan. Selanjutnya adalah faktor Fathu Mekah. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW merintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimasukkan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Seorang sahabatnya Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah orang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Dan siapa yang memasuki masjid, maka dia akan aman. Dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang masuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota tanpa adanya perlawanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah SAW bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkan dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah menusuk patung dan berhala itu dengan tongkat sehingga beratuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat itu sama beliau membaca Al-Isra ayat 81. Rasulullah SAW enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasuki bersama Utsman, Bilal, dan Utsman bin Talhah memegang kunci Ka'bah. Dalam kesempatan itu, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji, dan disitulah satu-satunya ibadah haji dilakukan bersama ratusan ribu orang. Selanjutnya adalah Haji Wada. Kisah Haji Wada bermula ketika Nabi Muhammad berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan istri-istrinya pada tahun 10 Hijriah. 25 Zulkaidah beliau berangkat dari Madinah setelah menjalankan sholat zuhur. Keberangkatan beliau diikuti oleh 90.000 hingga 114.000 jamaah dengan penuh gembiraan serta keikhlasan hati. Mereka berangkat menuju Tanah Suci. Ketika sampai di Zulhulaifah, tepatnya sebelum asar, Nabi juga seluruh kaum muslimin berhenti dan bermalam selama 1 hari. Kemudian esok harinya Nabi Muhammad mengenakan pakaian ihram yang kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin yang lain. Setelah 8 hari perjalanan, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin lainnya tiba di Tanah Suci Mekah. Beliau kemudian melakukan ibadah tawaf diikuti dengan sa'i antara Safa dan juga Marwah. Kemudian pada 8 Zulhijjah, Nabi berangkat ke Mina dan bermalam di sana. Baru setelah matahari terbit, Nabi Muhammad beserta dengan rombongannya berangkat menuju Arafah, dan di sana Nabi menyampaikan khutbahnya. Setelah khutbah, Nabi mencukur rambutnya dan berangkat menuju Mekah. Di Mekah, Nabi Muhammad melaksanakan tawaf ibadah dan juga sholat zuhur. Di sana Nabi juga minum air zam-zam, kemudian kembali bermalam di Mina. Nah, tanggal 11 Zulhijjah ini, tepatnya ketika matahari mulai ke barat, Nabi melempar jumrah di Jamarat. Di sini Nabi Muhammad kemudian kembali menyampaikan khutbahnya. Setelah dari Mina, Nabi kemudian melaksanakan tawaf wada di Mekah dan melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Disinilah kemudian prosesi haji pertama sekaligus terakhir bagi Nabi Muhammad.
Demikianlah kisah Haji Wada, haji perpisahan Nabi dan dengan umatnya. Peristiwa ini terjadi momen di mana Nabi Muhammad bertemu dengan umatnya yang terakhir kalinya. 3 bulan setelah peristiwa tersebut terjadi, Nabi Muhammad SAW akhirnya wafat. Di perut lembah itu, sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Antara lain, 1. Jangan berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. 2. Jangan nuntut balas perburuan di zaman jahiliyah dan jangan riba. 3. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggalan beliau, dan berpeganglah pada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang 4, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang 5, hendaknya kalian kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Yang 6, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang 7, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang 8, patuhlah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.